gitu kan, lumayan. Terus apa tadi ya? Nah, ini sanksi ya. Saya kira untuk pembayaran itu ya. Nah, kita langsung ke pembukuan. Nah, ini yang penting nih guys ya. Masalah pembukuan ya. Nah, kita masuk ke sini nih. Pembayaran udah ya. Ini dia ya. Pembukuan. Jadi pembukuan, ada pencatatan ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ada pembukuan atau pencatatan. Jadi ketentuan Pak, manfaat taat lapor pajak apa? Nah, manfaatnya banyak tentunya ya. Nah, manfaat taat lapor pajak yang pertama ya, manfaatnya ya untuk diri pribadi gitu ya, untuk diri kita ya, menyelamatkan kita dari sanksi-sanksi ya, baik itu sanksi sanksi administrasi maupun sanksi pidana ya. Tapi manfaat secara lebih luasnya ya tentunya dalam rangka ya fungsi perpajakan secara umum gitu ya, ya kan? Pajak itu kan tadi ya untuk fungsinya ya, untuk kemakmuran gitu ya, untuk pembangunan gitu ya. Dengan kita taat lapor ya, artinya kan di situ potensi ya perpajakan itu ya benar-benar ya kan, benar-benar terlaporkan gitu ya, terlaporkan ya, intinya itu ya. Nah, kembali ke sini ya. Pak siapa tadi? Pak Purbo ya. Mana ini ya? Nah, kok nggak jelas gambar ini? Burem ya. Nah, pembukuan dan pencatatan ini ya. Pembukuan dan pencatatan ini, Pak, seandainya dari narasumber kan dapat uang tuh. Nah, saat dikasih uang sebagai narsum tersebut dipotong pajak. Gimana pelapornya? Iya, itu dilaporin aja ya. Nah, nanti kan dapat bukti potongnya ya. Bukti potongnya kita simpan. Nah, nanti pas akhir ya. Nah, sekarang ini ya, sekarang pas kita bikin SPT ya, masukin ya bukti potongnya. Ya kan? Nah, aman gitu ya. Kok nggak kelihatan ini? Nah, ini. Itu ya. Nah, pembukuan ya. Jadi ketentuan tentang pembukuan ini ya, untuk memperjelas dan mempertegas peraturan yang berkaitan dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ya. Nah, wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Di situ ya, di sini ada ketentuan ya, wajib menyelenggarakan dan wajib menyimpan ya pembukuan atau pencatatan ya. Nah, yang menyelenggarakan pembukuan secara online wajib menyimpan soft copy-nya di Indonesia selama 10 tahun. Yang mengenai pembukuan ini saya kira ya, mungkin nanti saya akan agak cepat aja ya pembukuan ini ya. Jadi bedanya apa pembukuan ya? Pembukuan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur ya, mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta ya. Jadi meliputi harta di sini ya. Kewajiban, modal ya. Jadi ini neraca ya, harta, kewajiban, modal ya, penghasilan dan biaya ya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa ya, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba. Jadi ini yang dimaksud dengan pembukuan ya, yang dimaksud dengan pembukuan. Nah, kalau pencatatan apa? Nah, ini di pencatatan ya. Nah, kalau pencatatan itu lebih sederhana ya, dia hanya mengumpulkan data ya, peredaran bruto ya, peredaran bruto. Maksudnya peredaran bruto itu adalah penghasilan ya, atau penjualan yang dia terima gitu ya. Nah, untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jadi ini untuk menghitung bruto ya kalau pencatatan itu. Ini ada ini nih, terlambang. Wah. Pak, warga negara asing sebagai komisaris yang mempunyai kitas dan memiliki saham 1 miliar di perusahaan PMA, apakah wajib membuat MPWP? Nah, ini ya, kalau dia sudah melebihi 183 hari ya, 183 hari ya kan, nah, dia kan masuk ke dalam residen ya, ke dalam tax residennya Indonesia ya. Dan 183 harinya ini ya kan, 183 harinya ini kumulatif gitu ya, kumulatif ya. Nah, dia udah masuk gitu ya, udah masuk ya, udah masuk sebagai permanen residen ya. Nah, jadi dia masuk ya, bisa ya dibuat NPWP ya.
Lagi dia sudah punya kitas ya, iya. Ini ya Pak Maskon ya. Jadi syaratnya tinggal di Indonesia selama minimal 183 hari. Jadi dilihat aja ya di Undang-Undang PPH ya, dilihat aja di Undang-Undang PPH ya. Maka dia menjadi subjek pajak Indonesia ya, menjadi subjek pajak Indonesia ya, bikin NPWP ya. Kemudian tujuan pembukuan adalah untuk mendapatkan informasi tentunya ya. Nah ini pembukuan ini penting ya guys ya, karena ini nanti sebenarnya buat kepentingan kita gitu ya, buat kepentingan wajib pajak juga untuk bisa membuktikan ya pengenaan pajaknya secara adil ya dan benar ya. Karena kalau nanti kita tidak membuat pembuktian ya, tidak bisa membuat pembukuan, itu akan ada sanksi-sanksi ya, Nah ini kita lihat dulu ya, yang wajib pembukuan ini ya. Jadi yang wajib pembukuan itu WP badan ya, WP badan dan WP orang pribadi ya, WP badan dan WP orang pribadi. Kalau badan ini wajib ya. Nah, namanya badan dia wajib mengadakan pembukuan, tidak ada pengecualian ya. Nah kalau untuk orang pribadi ya, yang diwajibkan itu hanya yang melakukan usaha ya, atau pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas itu profesional lah gitu ya, dokter ya, pengacara, konsultan ya. Nah kecuali ya WP orang pribadi yang menurut ketentuan diperbolehkan menggunakan penghitungan neto secara menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma. Nanti ada ya, karena dia tidak Pak Mas Hadi ya. Maskon itu ya. sorry Pak Mas Hadi ya. Kalau WP orang pribadi ini ya, ada yang dia tidak wajib ya. Yang pertama yang dia menggunakan penghitungan netonya dengan menggunakan norma penghitungan neto. Nanti kita lihat ya, ada norma penghitungan neto itu banyak ya, untuk masing-masing daerah beda-beda ya. Ada yang 10%, ada yang 15%. Jadi dia tidak perlu membuat pembukuan, dia cukup menghitung brutonya aja, membuat pencatatan saja ya. Nanti dari situ ya dikalikan dengan rumus ya, pakai rumus neto ya, diketemu yang namanya penghasilan netonya ya, untuk menjadi dasar pengenaan pajak PPH ya. Nah itu ya, intinya itu. Nanti dilihat aja ya. Nah ini ya, yang tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan ya, di pasal 28 angka 2 Undang-Undang KUP ya. Nah, yang pertama adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut undang-undang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya, NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi ya. Nah ini apa yang penghasilan neto itu ini ya, yaitu orang pribadi ya, WP orang pribadi yang peredaran brutonya ya, omsetnya ya, dalam 1 tahun kurang dari 600 juta ya, 600 juta. Boleh menghitung penghasilan dengan menggunakan norma penghasilan neto ya, dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan ya, pertama dari tahun pajak yang bersangkutan ya. Jadi ini ya, nah ini diingat-ingat aja, ini intinya itu pencatatan ini wajib gitu ya. Nah, wajib kalau dia memilih pencatatan gitu ya. Kalau dia tidak menggunakan pembukuan, maka dia wajib pencatatan untuk orang pribadi yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya. Nah, kemudian yang tidak melakukan usaha ya atau pekerjaan bebas ya, dia tidak wajib juga pembukuan gitu ya. Nah itu ya. Berikutnya, orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan, ini memilih dia ya. Nah ini memilih ya, yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan tadi itu ya. Ini ya. Kalau dia tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan ya. Dia dianggap menyelenggarakan pembukuan, sehingga tidak bisa nanti menggunakan norma penghitungan neto ya. Nanti ada sanksinya, ini sanksinya ya. Kita lihat sanksinya ini dia. Nah ini ya, sanksinya ya. Nah ini sanksinya. Apa sanksinya untuk orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan? Mana dia? Ini ya.
Nah, ini sanksinya ya. Sanksinya dikenakan ya. Jadi untuk orang pribadi yang wajib ya, wajib pembukuan, kemudian dia memilih menyelenggarakan pembukuan ya, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan karena tadi tidak lapor ya, tapi ternyata tidak menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan tidak sepenuhnya ya, maka penghasilannya dihitung dengan penghasilan neto ya. Nah, dikenai sanksi administrasi 50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jadi ada sanksi 50% ya, 50% kalau dia wajib pembukuan tapi tidak bikin pembukuan ya. Nah itu ya guys ya. Nah, itu diingat-ingat aja, ada sanksi ya, pentingnya kita melakukan pembukuan. Ini saya kasih contoh juga ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini saya kira dibaca aja ya. Tuan Arnold ya punya bengkel ya. Nah ini saya kira dibaca aja ya. Nah ini tidak perlu membuat pembukuan dan pencatatan WP orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan yang tadi itu ya, yang ditanyain sama siapa tadi ya nanya nih, Pak ini ya, Pak Surya ya. Nah ini dia tidak wajib ya, karena dia tidak punya penghasilan ya. Wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan ya, tidak punya penghasilan, dia tidak wajib SPT dan juga tentunya tidak wajib pembukuan ya dan pencatatan ya. Nah, ketentuan mengenai pembukuan ya, saya kira ini dibaca aja ya. Intinya ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya, SAK ya, standar akuntansi keuangan ya. Misalnya pakai stelsel kas ya. Nah ini orang akuntansi nih yang tahu lah ya, akuntan nih ya, pakai stelsel kas ya. Apa tuh stelsel kas ya, itu yang dibaca aja ya. Untuk PPH pakai stelsel kas boleh ya. Dapat mengakibatkan kemudian prinsipnya taat asas ya, tentunya taat asas ya. Misalnya taat asas itu ya, maksudnya adalah prinsip yang sama ya, prinsip yang sama yang digunakan ya dari tahun ke tahun ya, jangan beda-beda ya. Misalnya taat asas dalam pengakuan penghasilan ya. Nah, apakah pakai tahun buku gitu ya? Bagaimana taat asas dalam menilai persediaan, metodenya, metode penyusutannya ya, amortisasinya ya, macam-macam kan metode amortisasi ya. Kalau yang belajar akuntansi ya, ada yang apa namanya garis lurus, ada yang apa ya. Nah itu yang penting adalah taat asas ya, jangan pindah-pindah gitu ya. Tadi ya stelsel kas murni dapat mengakibatkan perhitungan yang mengabur. Oh ini ya, jadi apa untuk menghitung PPH itu, oleh karena itu penghitungan PPH dalam memakai stelsel kas harus ini ketentuan ya, ketentuannya. Jadi kalau memakai stelsel kas ini ada ketentuannya ya. Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi seluruh penjualan. Saya kira di anu aja ya, dibaca aja ya. Kemudian pembukuan dalam bahasa asing ya. Pembukuan dalam bahasa asing juga tidak boleh ya, kecuali dengan izin dari Menteri Keuangan ya. Nah ini izinnya dari Menteri ya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri ya, baru dia boleh pakai bahasa asing ya. saya kira itu ya yang diizinkan ini dalam rangka kontrak karya ya, kontrak bagi hasil ya. Kalau seorang istri sudah memiliki NPWP tapi setelah menikah menggunakan NPWP suami ya dalam transaksi seperti hibah, itu bisa ya, bisa ya. Jadi istri itu kan bisa gabung sama suami gitu ya. Nah, atau dia memiliki NPWP sendiri gitu ya. Itu suatu pilihan gitu ya. Dia belum punya NPWP, kecuali tidak ya. Kalau kita kan tidak. Nah, ya. Ngopi dulu. Nah, ini ngopi dulu nih. Terus nih. Air habis aja. Ini. Nah, itu ya. Intinya mengenai pembukuan itu ya. Berikutnya sanksi ya. Nah, sanksi karena tidak mana tadi? Ini ya. Sanksi ini ya. Nah, ini. Karena tidak mengajukan
permohonan ataupun pemberitahuan ya dalam rangka menggunakan bahasa asing ya atau menggunakan mata uang asing, maka di sini ada sanksinya ya. Sanksinya ini ya. Maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan ya tidak boleh lagi, sanksinya izinnya jadi tidak boleh ya. Maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang asing dicabut, dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris. Sanksinya ini ya. Nah. Oke, berikutnya kita masuk yang terakhir ini ya, penyimpanan ya. Belum ya. Ketentuan mengenai pencatatan, ini pencatatan ya. Nah, ya. Intinya sama ya. Harus dengan bahasa Indonesia ya, angka Arab ya. Angka Arab itu maksudnya angka 1, angka 2 gitu ya. Penghasilan dari pekerjaan pribadi sebagai trader ya atau investor forex. Undang-undang investasi membebaskan hal tersebut karena penghasilan belum ya. Kan itu masih ini ya. Masih kena nanti ya pajak apa namanya, pajak dividen ya, pajak dividen ya. Jadi tetap kena itu ya, penghasilannya ya, kena PPh ya, kena PPh. Untuk pajak dividen kena, masih kena ya, Pak Tari ya, Pak Tari mantan ya. Tapi emang mau dibebasin itu Pak, tapi belum ya. Ini masih digodok ini di undang-undang Omnibus Law ya, di undang-undang Omnibus Law ya. Penghasilan dari investasi ya, baik itu investasi saham maupun investasi apa namanya forex, itu akan nanti dikenakan pembebasan ya, karena memang ada yang menganggap itu double ya, double taxation gitu ya Pak Tari ya, Tari mantan ya. Nah, ini blok ini juga nih Pak Tari ini ya, pialang saham juga nih. Iya, jadi kedepannya akan dibebaskan ya, kedepannya akan dibebaskan ya. Dan memang di banyak negara itu sudah tidak dikenakan lagi itu ya, pajak atas apa namanya hasil dari investasi itu ya, dari dividen lah ya, dividen ya. Tapi kalau sekarang masih ya, sekarang masih. Kemudian ini deh ya pencatatan ya. Terakhir, sanksi yang berkaitan dengan kewajibannya. Sanksinya ada pidana juga guys, ada pidana dan ada administrasi ya. Kalau yang administrasi ini ya, nah dia tadi itu ya kena 50% ya, udah wajib pembukuan tapi dia tidak menyelenggarakan pembukuan ya. Selain dia dihitung dengan penghasilan neto tadi ya, dia juga dikenakan kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian kena juga 100% ya dari PPh yang tidak atau kurang dibayar, dan yang kurang dipotong ya, atau kurang dipungut atau tidak distorkan. Jadi kalau itu masalah pot-put ya, yang tidak distorkan ya, atau yang tidak distorkan, dia kena 100%. Terkait dengan PPN dia juga kena administrasi 100% ya. Soalnya Pak, untung dan ruginya kan sulit dihitung. Untung dan ruginya ya, oh iya, kan itu kan langsung ya, nggak pakai untung rugi itu Pak Tari. Kalau pajak itu ya, dia langsung dari gross ya, dari ini apa namanya, dari final ya, pajaknya langsung final itu kan, final dia pajak dividen ya, final gede juga ya, 20 ya, 20% ya, kena PPh ya, PPh pasal berapa tuh, pasal 26 ya, final kan. Mudah-mudahan sih kedepannya jadi mau dihapusin itu ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang ngeri pidana ya. Nah, kena lagi pidana di pasal 39 ya, pasal 39 kalau sengaja tidak menunjukkan yang memperlihatkan pembukuan ya, ataupun pencatatan ya. Nah, atau memberikan pencatatan dan dokumen yang palsu ya, sehingga merugikan kerugian pendapatan negara ya. Nah, sanksinya berapa? Sama ya, 6 tahun ya paling lama ya, dan denda paling tinggi 4 kali. Natasha ini
syarat pembuat NPWP ya ataupun PKP di kantor pajak bisa beda-beda. Nah sebenarnya